Baik, Silakan, Prof. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya luar biasa girohnya ini berpolitik mendengar gagasan Prof. Jimli ya sebagai ahli hukum ketatanegaraan dan founding father owner MK ya yang paling pertama dan paling sukses lah. Jadi saya sebagai yang bukan ahli awam di bidang hukum ketatanegaraan dan semua pikiran-pikiran tadi itu sebagai seorang awam saya sebenarnya ikut membayangkan reform yang fundamental seperti tadi itu. Sehingga yang disebut tontonan tidak menarik dalam dinamika pilpres koalisi sekarang ini tidak perlu terjadi di masa-masa yang akan datang. Bayang MPR naik kembali, peranannya mungkin bukan hanya memilih wapres ya, tapi juga menetapkan GBHN tadi ya kemungkinan. Kemudian DPD menjadi berperanan di DPR, ada utusan golongan di MPR begitu, kemudian wapresnya juga menjadi punya peranan yang hanya simbolik begitu, dan presiden pun saya kira dengan dinamika yang ideal kayak tadi kan tercegah untuk menciptakan sebuah manuver-manuver yang sifatnya sekedar membangun koalisi gemuk seperti sekarang, tetapi kemudian peranannya menjadi tidak melibatkan partisipasi publik yang sangat luas ya. Karena dengan pembagian kekuasaan yang dibayangkan Prof. Jimli tadi akan terjadi penguatan daerah, penguatan wapres, penguatan golongan, dan DPR pun menjadi kemungkinan bisa dicegah akuisisi ya, semacam koalisi gemuk seperti sekarang ini. Sekedar komen, dan berikutnya saya kira karena kita sudah terjadi tontonan yang tidak menarik ini, saya akan mencoba membedahnya mengapa di dalam sistem yang lama ini dalam perspektif ekonomi politik mengapa mencawapreskan itu begitu sulit, dan dengan demikian koalisi juga sulit sekali terbentuk. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah mengapa Presiden Jokowi yang tadinya publik menghendaki supaya tidak cawe-cawe, dan Jokowi sendiri menjawab perlu cawe-cawe dengan alasan ingin tanggung jawab Indonesia memasuki 2045 normatif, tapi di balik itu sebenarnya itu yang akan kita tafsirkan nanti. Jadi cawe-cawe ini terus dilakukan oleh Presiden Jokowi, bahkan sekarang ini setelah jagoannya yang pertama yaitu Ganjar Pranowo, kemudian secara tiba-tiba Megawati mengumumkan sebagai capresnya PDIP, sepertinya Jokowi fait accompli. Ya, dia akhirnya sekarang main dua kaki begitu, di mana didoronglah Prabowo menjadi calon presiden unggulannya, dan kalaupun nanti Ganjar tetap dicalonkan oleh PDIP dan menang, toh juga Jokowi telah punya saham di situ. Jadi the kingmaker akan tetap bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Lalu pertanyaan yang berikut, mengapa kentara atau tidak kentara, sepertinya Anies Baswedan ini diupayakan sedemikian supaya tidak digagalkan lah begitu. Sekarang sudah terjawab bahwa Muldoko gagal untuk PK di MA, kemudian
juga siapa Luhut Binsar Panjaitan juga gagal memunaslukan. Sekarang menjadi ada semacam suasana apa ya, apalagi setelah peristiwa Rocky Gerung ini dan kemudian ada gerakan serikat buruh yang luar biasa kemarin, ada semacam equilibrium baru lah. Nah, yang relatif ciptakan deteran lah di antara calon-calon koalisi ini. Mungkin selanjutnya saya akan share screen, bisa ya? Sudah ada ya, selain saya. Jadi menurut saya, kalau saya coba ingin mengajukan sebuah analisis, mengapa begitu kompleks dan rumitnya dinamika koalisi sekarang ini, karena ada ekosistem politik yang tercipta sedemikian menjadi hidden agenda lah, katakanlah selain seperti itu, di mana maaf. Nah, saya akan mencoba membaca hidden agenda itu. Pertama, menurut saya obsesi Pak Jokowi seperti ingin melanjutkan peran Bung Karno, baik itu jargon tentang Trisakti dan sebagainya, yang ingin diciptakan terakhir ini justru tentang poros Jakarta Beijing-nya. Nah, dulu awal-awal 2014 sudah dicanangkan tentang poros maritim dunia, kereta cepat, Bandung Jakarta, kemudian bahkan Jakarta Surabaya, menurut Luhut dan IKN yang akan diserahkan kepada investor Cina. Kemudian ada 8 kesepakatan Jokowi dengan Xi Jinping. Tetapi kalau Bung Karno dulu di ASEAN ini dia big brother. Rananya Bung Karno itu sedemikian memimpin ASEAN dan pemain aktif di gerakan non-blok. Ini yang tidak terjadi sekarang. Kemudian pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan booster utang luar negeri, di mana utang sudah mencapai 7.900, utang pemerintah dan BUMN. Utang BUMN itu sudah mencapai 8.350 yang disebut dengan contingency debt. Namun tidak dengan skala prioritas yang tajam, sehingga BUMN karya tertimpa utang besar, kereta cepat Bandung-Jakarta yang tadinya dijanjikan B2B, BUMN sekarang menjadi beban APBN yang sangat berat. Hingga Sri Mulyani maupun Luhut mencoba menegosiasikan di Beijing. Kemudian infrastruktur seperti tol, bandara yang utilitasnya rendah, bahkan dijual. Yang sepi investor, sehingga ekspor pasir laut dibuka dan dicoba dibarterkan dengan Singapura. Kemudian yang sangat luar biasa sehingga ada Rocky Gerung keluar dengan istilah saya nggak sebut itu ada konsesi HGU 190 tahun kepada investor secara kumulatif ya kepada investor China, di samping soal bahasa China menjadi kurikulum pendidikan, kemudian kebebasan dokter dan pembangunan rumah sakit China nanti besar-besaran. Nah, 8 kesepakatan Jokowi Xi Jinping ini yang disebut sebagai dalam rangka strategi komprehensif, terdapat kekhawatiran menyangkut kedaulatan negara. Saya HGU 190 tahun untuk investasi IKN. Bagaimana China sebagai suatu negara yang akan menyalip Amerika, kemudian diberikan hak untuk membuat investasi di ibu kota negara, di mana China ingin sekali melebarkan wilayah sphere of influence-nya di Asia. Maka saya kira penguasaan ibu kota negara Nusantara
menjadi sangat penting buat China, dan pemerintah Indonesia menjadi yang diwakili oleh Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan seolah-olah tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah proses yang sangat sensitif untuk kedaulatan negara. Apalagi bahasa China masuk kurikulum, kemudian tadi rumah sakit bisa dibangun di mana-mana, maka dikhawatirkan oleh Rocky Gerung dan kawan-kawan yang lain, ini saya kira dapat difahami. Kemudian banyaknya regulasi yang bermasalah, Undang-Undang KPK, Undang Minerba, Undang-Undang IKN, Undang Ciptaker, Undang-Undang Kesehatan, terakhir ini, yang tidak melewati proses uji publik yang luas dan dinilai tidak comply terhadap konstitusi. Kemudian ada terinstitusionalisasinya keberadaan buzzer dan influencer dengan anggaran sekitar 1 triliun menurut ICW dari beberapa tahun belakangan ini yang telah menimbulkan keterbahakan bangsa. Kemudian oligarki ekonomi yang sudah mendikte politik, sehingga tercipta sebuah koalisi gemuk yang kira-kira ini adalah sebuah rekayasa para pemilik modal, sehingga proses check and balance tidak jalan, proses legislasi yang mengabaikan lembaga hukum dan partisipasi publik, seperti yang saya sebut tadi. Contohnya kasus minyak goreng yang sekarang masuk ke pengadilan, menjadi sangat kontroversial. Belum lagi rekayasa KPU terhadap beberapa partai yang berkepanjangan. Kemudian upaya untuk 3 periode jabatan presiden atau penundaan pemilu dan sebagainya. Sehingga dengan demikian tidak heran indeks demokrasi menurut The Economic Intelligence Unit terus merosot sejak 2016. Kemudian ekosistem yang lainnya adalah makin ofensifnya oligarki ekonomi yang pada gilirannya makin menjauhkan proses transisi demokrasi politik menuju demokrasi substantif, yaitu terjadinya proses demokratisasi ekonomi. Guburnya oligarki ekonomi terutama 10 tahun terakhir karena dibiarkannya oligarki ekonomi menjadi investor politik semua tingkat pemilu. Keraguan saya dengan ide yang cemerlang dari Prof. Timli tadi adalah kalau ini dibiarkan oligarki para konglomerat para pengusaha modal bisnis ini untuk jadi investor politik, maka masalah yang sangat krusial di dalam politik belum tentu bisa diselesaikan kalau dibiarkannya mereka tetap jadi investor politik di segala tingkatan, apakah pilkada serentak atau pilpres dan pileg misalnya. Itu belum terjawab saya kira. Nah, dinamika pilpres atau koalisi yang sekarang dihadapi, saya kira tidak lepas dari 5 faktor ekosistem yang saya sebut tadi. Nah, sementara dukungan dua kaki Presiden Jokowi antara Prabowo dan Ganjar dapat dijelaskan kira-kira bahwa satu, dukungan kepada Prabowo yang diharapkan cawapresnya Gibran lewat yang menunggu keputusan MK yang kemungkinan bisa lancar jaya begitu, karena Ganjar sudah lebih dikontrol oleh Megawati dan PDIP. Jadi obsesi Pak Jokowi sebagai kingmaker tetap bisa berlangsung jika Ganjar tetap terpilih. Jadi dua kaki ini memang tidak lepas dari obsesinya Presiden Jokowi sebagai kingmaker pasca pilpres yang akan datang. Tapi kemudian yang menarik adalah soal Anies yang tidak dikehendaki ini sebagai capres. Banyak bukti yang sudah dikemukakan, upaya Muldoko walaupun sudah gagal, LBP ingin mengambil alih Golkar juga relatif sudah gagal juga karena seluruh DPD Golkar sudah menolak untuk munaslup. Pendekatan pada Nasdem, Demokrat, PKS, dan itu dijelaskan oleh Sudirman Said ya dalam sebuah wawancara. Dengan demikian, dengan 5 faktor ekosistem dan peranan Jokowi serta Luhut Binsar Panjaitan yang menyertainya, publik menyaksikan kompleksitas dan dinamika koalisi Pilpres 2024 tersebut menjadi sangat krusial. Akibatnya koalisi penentuan cawapres itu menjadi terlunta-lunta padahal relatif capresnya sudah lebih jelas.
Nah, yang dikorbankan adalah sebagai sebuah negara demokrasi adalah debat gagasan, adu gagasan, seperti yang disampaikan oleh Pak Jimli, mestinya disampaikan oleh salah satu capres secara terbuka sebagai katakanlah pro perubahan. Jadi mestinya Presiden pro perubahan menyampaikan gagasan yang disampaikan oleh Pak Jimli tadi. Belum lagi bagaimana gagasan-gagasan perubahan yang menimbulkan sekarang ini kawin-mawinnya oligarki politik dan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan yang sangat buruk, terutama penguasaan aset sekarang ini oleh kalangan orang-orang super kaya yang ada di korporasi. Bagaimana memecahkan masalah itu? Bagaimana memecahkan masalah gagasan di mana high cost of politik sekaligus transaksional itu sehingga siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menjadi elit negara terpenjara oleh peran oligarki bisnis. Saya kira itu butuh gagasan reform yang terbuka sehingga menjadi agenda yang katakanlah antara Maret sampai Oktober nanti yang seperti yang dikatakan Pak Jimli. Jadi menurut saya gagasan perubahan tidak hanya semata-mata soal perubahan sistem politik, tapi bagaimana keluar dari jebakan middle income trap, bahkan fail state sekarang menurut saya. Terakhir, waktunya hanya sebentar, menurut saya dari berbagai informasi yang sangat banyak sekarang ini, maka ada kemungkinan capres-cawapres itu hemat saya ada 4 kemungkinan. Pertama, Anies Baswedan akan berkoalisi, apakah wapresnya itu AHY atau Hopipa, kemudian Prabowo dengan Gibran karena itu kemungkinan peran dari Jokowi dan atau tetap mempertahankan Muhaimin Iskandar. Kemudian Ganjar dengan Sandiaga Uno atau dengan mantan Panglima TNI, ya, Andika mungkin pertimbangan soal keamanan dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan dari informasi yang ada bahwa Airlangga Hartarto akan tampil juga sebagai capres dengan koalisi dengan PAN. Misalnya wapresnya adalah Zulhas gitu. Tapi kemungkinan yang kedua Anies tetap dengan AHY atau Khofifah, Prabowo Subianto dengan Gibran atau dengan Ketua Umum Golkar. Karena beberapa pernyataan terakhir ini bahwa Erlangga sedang melakukan pendekatan yang sangat serius dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Jadi kemungkinan Prabowo akan berkoalisi akhirnya memilih Erlangga Hartarto karena ini adalah sebuah partai yang sangat berakar. Dan Ganjar kemungkinan akan tetap dengan Sandiaga Uno atau bisa juga dengan Muhaimin Iskandar karena keluarnya Muhaimin Iskandar dari sebagai cawapresnya Prabowo. Kemungkinan ketiga adalah Anies Baswedan tetap dengan ada kemungkinan lain bahwa pada akhirnya Erlangga Hartarto karena tidak nyamannya kemungkinan tidak tercapai kesepakatan dengan Gerindra dan Prabowo, bisa saja Erlangga Hartarto mendekat ke koalisi perubahan sehingga Anies Baswedan akan memilih Erlangga Hartarto sebagai cawapres dan Prabowo akan tetap dengan Gibran atau dengan Muhaimin. Ganjar bisa juga PAN bisa akhirnya masuk ke PDI Perjuangan dan atau sehingga bisa saja Sandiaga Uno tapi bisa saja dipilihnya Zulhas. Tapi yang kelima yang merupakan spekulasi adalah apabila kalau saya dengar dari percakapan kalangan Tempo dengan salah satu analisis yang sebagai informasi dekat dengan PDIP Perjuangan dan bahwa akhir ini kemungkinan Megawati atau PDIP melihat Ganjar ini tidak terlalu potensial dan kemungkinan
akhirnya mengawinkan Jokowi dengan Megawati yang capresnya adalah Prabowo dengan Puan Maharani. Dengan demikian maka Anies Baswedan akan memilih dan ini menjadi hanya dua capres yang tidak dikehendaki oleh tidak ideal seperti kata Pak Prof. Jimli tadi. Dan akhirnya kalau dua kemungkinan ini bisa saja terjadi karena ini adalah sangat pragmatis, maka akan terjadi koalisi di mana Erlangga Hartarto sebagai cawapresnya Anies Baswedan dan Prabowo memilih Puan Maharani. Saya kira ini saya bukan ahli politik, teoritis maupun praktis, tapi hanya seorang political ekonomis dengan latar belakang analisis tadi yang saya kemukakan bagaimana kompleksitas akibat yang dikemukakan oleh Prof. Jimli dengan adanya presidential threshold yang 20% tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didin atas paparannya.